السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على قلوب الكافرين والمنافقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Di antara perkara yang akan menjadikan hidup seseorang tenang dan bahagia adalah tatkala dia memiliki sebuah jaminan. Seorang kepala rumah tangga akan merasa tenang hidupnya tatkala ada jaminan penghasilan setiap bulannya. Seorang ibu rumah tangga akan merasa tenang hidupnya tatkala ada jaminan nafkah setiap bulan dari suaminya. Dan seorang anak akan merasa tenang hidupnya jika ada sebuah jaminan pemenuhan kebutuhan hidup dari kedua orang tuanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sekiranya jaminan-jaminan tadi dapat membuat seseorang hidupnya tenang dan bahagia, maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya baginda Nabi SAW pernah menyampaikan akan sebuah jaminan yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan bagi mereka yang mampu untuk melakukan 3 perkara. Kalau sekiranya jaminan-jaminan di dunia tadi membuat kita tenang dan bahagia, maka jaminan yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah jaminan kebahagiaan, bukan hanya sekedar di dunia, tapi kebahagiaan yang hakiki dan abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, pada kesempatan Jumat kali ini khatib mengajak diri khatib pribadi serta jamaah sekalian untuk mari kita sama-sama merenungi sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menjamin sebuah rumah di tepian surga bagi mereka yang mampu meninggalkan perdebatan walaupun dalam keadaan benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi mereka yang mampu meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda.
wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku akan menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi mereka yang mampu memiliki akhlak yang mulia. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia tadi dapat kita petik beberapa pelajaran penting yang mudah-mudahan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya surga Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Dan di setiap surga tadi Allah menyediakan sebuah rumah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang akan mendapatkan tingkatan surga sesuai dengan amal soleh yang dia lakukan. Semakin banyak amal soleh yang dilakukan, semakin tinggi tingkatan surga yang akan didapatkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun." Dan setiap masing-masing orang akan ada tingkatannya nanti di surga sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan, akan semakin tinggi derajat surga kita di sisi Allah. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala tidak akan lengah terhadap apa yang kalian lakukan. Maka ini menunjukkan kepada kita surga Allah itu bertingkat-tingkat. Dan ini juga diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah." Sesungguhnya tingkatan surga itu ada 100 tingkatan yang Allah sediakan untuk para mujahidnya di jalan Allah. Maka para ulama mengatakan 100 tingkatan ini tidak berarti terbatas hanya ada 100 tingkatan. 100 tingkatan ini Allah hanya berikan untuk para mujahidnya di jalan Allah. Artinya tingkatan surga itu sangatlah banyak, tidak terhingga. Ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ardh. Antara satu tingkatan surga dengan tingkatan surga berikutnya itu seluas langit dan bumi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa surga Allah itu sangatlah luas. Kemudian Nabi ingatkan, wa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga Firdaus itu surga yang paling pertengahan dan paling tinggi. Wa urahu fawqahu arsyur rahman. Dan kata Nabi, aku pernah diperlihatkan bahwa setelah surga Firdaus yang paling tinggi tadi adalah arsy-Nya Allah, singgah sananya Allah Subhanahu wa taala, wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan dari surga Firdauslah mengalir aliran sungai ke surga-surga yang lain. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa tingkatan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya Nabi akan menjamin sebuah rumah di surga yang paling bawah bagi mereka yang mampu meninggalkan perdebatan walaupun dalam keadaan yang benar. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud meninggalkan perdebatan di sini adalah setiap perdebatan atas nama Allah tanpa didasari dengan ilmu. Mereka yang berbicara berdebat tentang urusan agama tapi tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan ilmu. Kalaupun mereka berdebat yang hanya menimbulkan caci maki, hina menghina, saling menjatuhkan di antara kaum muslimin, maka perdebatan yang semacam ini hendaklah kita tinggalkan. Kalau kita mampu tinggalkan, maka Allah akan menjaminkan sebuah rumah di surga yang paling bawah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk berbicara tentang agama tanpa ilmu, berdebat tentang agama tanpa dengan dalil. Dan kita hidup di satu zaman di mana banyak manusia sukanya berdebat tentang urusan agama, padahal mereka tidak punya ilmu tentang agama. Dan Allah larang. Allah katakan di dalam Al-Quran,
wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan hati kalian semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin mendapatkan sebuah rumah di surga yang paling bawah, maka jauhi perdebatan-perdebatan yang pada akhirnya hanya akan caci maki, hina menghina di antara kita. Apalagi perdebatan tentang nama Allah, tentang ilmu Allah tanpa dibarengi dengan ilmu. Maka jauhi perdebatan agama yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya, maka Nabi akan menjaminkan sebuah rumah di surga yang paling bawah. Kemudian pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita akan pentingnya kita menjauhi perkataan yang dusta. Walaupun dalam keadaan bercanda, walaupun dalam keadaan obrolan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Nabi katakan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan aku akan menjaminkan sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi mereka yang mampu meninggalkan yang namanya dusta. Dusta tetaplah dusta, walaupun dalam obrolan sehari-hari, walaupun dalam keadaan bercanda. Karena dusta yang kita ucapkan dapat mengantarkan kita kepada keburukan, dan keburukan dapat mengantarkan kita kepada api neraka, na'udzubillah. Oleh karenanya Nabi mengingatkan jauh-jauh hari, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berkata yang jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan hati-hatilah kalian dengan dusta, karena dusta itu akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan ma'asyiral muslimin, Nabi mengancam orang-orang yang dalam obrolan sehari-hari sukanya berdusta hanya untuk membuat orang lain terhibur dan tertawa, maka yang seperti ini pun kena ancaman. Kata Nabi, wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhika bihil qaum fawailun lahu wa wailun lahu. Kata Nabi, celaka orang-orang yang berbicara, ngobrol dengan orang lain tujuannya agar orang lain tertawa, tetapi isinya adalah dusta, maka orang-orang yang seperti ini wailun lahu wa wailun lahu. Celaka dan celaka. Maka ma'asyiral muslimin, siapa yang ingin mendapatkan jaminan sebuah rumah di tengah-tengah surga, maka jauhi dusta, walaupun dalam obrolan sehari-hari, walaupun tujuannya bercanda, walaupun tujuannya hanya untuk menghibur orang lain, supaya orang lain tertawa. Kemudian pelajaran yang ketiga, yang dapat kita petik daripada hadis ini, Nabi mengatakan, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi mereka yang baik akhlaknya. Maka ma'asyiral muslimin, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya muslim yang baik bukan hanya yang baik antara dirinya dengan Allah, yang rajin sholat malamnya, yang rajin sedekahnya, yang rajin melaksanakan perintah Allah, tetapi akhlak kepada sesamanya buruk, muamalahnya kepada orang lain tidak baik, muamalah kepada orang tuanya, muamalah kepada tetangganya bukan muamalah yang baik, maka ini tercela. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasannya rumah yang Allah siapkan di surga yang paling tinggi adalah bagi mereka yang paling baik akhlaknya. Berarti ini menunjukkan akhlak yang mulia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Oleh karenanya para ulama mengatakan, kenapa orang yang memiliki akhlak yang baik akan ditempatkan di rumah yang paling tinggi di surga Allah? Karena meninggalkan perdebatan, meninggalkan dusta adalah bagian daripada akhlak yang mulia. Maka ini diperintahkan kepada kita untuk menjauhi segala perkara yang dapat menjerumuskan kita kepada akhlak yang tidak terpuji. Terlebih Nabi menjanjikan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah
ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat nanti tempat duduknya bersamaku pada hari kiamat, kata Nabi, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka mari kita perbaiki akhlak kita kepada orang tua kita, akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada tetangga kita. Karena memiliki akhlak yang terpuji, menjadikan seseorang akan ditempatkan di surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah yang pertama, khatib telah menyebutkan satu hadis yang layak dan pantas untuk kita renungi, bahwasanya Nabi menjanjikan kita dan menjaminkan 3 rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi menjaminkan sebuah rumah di tepian surga bagi mereka yang mampu meninggalkan perdebatan, yaitu debat kusir, debat yang tidak dibarengi dengan ilmu, dengan sebuah rumah di tepian surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Nabi menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi mereka yang mampu meninggalkan dusta, walaupun dalam obrolan sehari-hari, walaupun dalam keadaan bercanda. Dan yang ketiga, Nabi memberikan sebuah jaminan dengan sebuah rumah di surga Allah yang paling tinggi bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, inayah, dan hidayah kepada kita, agar kita diberikan kemudahan untuk melakukan 3 perkara tersebut, sehingga Allah senantiasa menganugerahkan kita rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausal a'la wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.